Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Abah Ali. Satu kalimat yang populer dan masyhur dari Abah Ali. Capres sing paling pinter Anies. Tapi sing menang Prabowo. Kalau melihat dari kalimat itu, kita tidak perlu meragukan kewalian seorang Gus Ali. Karena ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Yang saya cintai, Habib Idin. Saya punya kalimat untuk beliau. Al-uyun tansa man ro'at walakinnal qulub la tansa man ahabbat. Mata bisa lupa siapa yang dia lihat, tetapi hati tidak bisa lupa siapa yang ia cintai. Kalau rasa cinta saya kepada dzurriyyah Pekalongan itu sudah la syakka fih, tidak ada keraguan. Wabil khusus kepada Habib Idin saya sampaikan, Habib, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Beserta para ulama, Dewan Asatid, wabil khusus segenap sivitas Pondok Pesantren Bumi Sholawat, beserta para dzurriyyah yang sangat-sangat saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, terima kasih. Walaupun sudah bukan musim kampanye, masih mau datang. Karena biasanya ngundang mereka itu repot. Makanya kemarin pas pemilu kalau saya dikasih es teh, itu tidak, kalau ada gulanya tidak pernah saya aduk. Supaya apa? Supaya manisnya di akhir. Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme caleg. Bapak Ibu masyarakat Sidoarjo yang berbahagia, ketika melihat kesuksesan seorang Abah Ali, atau dalam hal ini guru kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, dan di saat yang sama saya harus melihat putra-putra beliau seperti Gus Mudor, putra Habib Lutfi, menantu seperti Habib Idin. Saya teringat dengan sebuah makalah, innana lanangzuru ila syababi ala asasin hadabnu fulan au qaribu fulan. Kita tidak melihat orang-orang seperti mereka. Seorang pemuda itu, ini anaknya siapa atau dekat dengan siapa? Apakah ini Gus Muhdor bin Ali? Atau ini Fulan bin Fulan? La nangzuru ilaihim hadabnu fulan au qaribu fulan. Bagi saya itu enggak penting. Kenapa? Karena kita tidak bisa minta lahir dari siapa. Tapi yang perlu kita ingat adalah kita bisa berikhtiar melahirkan generasi seperti apa. Walakinna nangduru ilaihim ala asasin apa? Min juhdin liwatonihim. Yang kita lihat itu adalah kerja kerasnya. Maka disitulah kemudian kita butuh simplifikasi, kita butuh karakter. Kayak Habib Idin ini pinter beliau, mau bersaing dengan kealiman Habib Lutfi berat. Makanya mengambil jalur dakwah sholawat.
Soalnya kon ngalim kaya maratuwane, abot Bib, abot gitu loh. Sehingga apa? Daripada bersaing di wilayah dakwah seperti Habib Lutfi itu tidak mampu, maka sholawatan baik. Karena kalau harus sama-sama dakwah seperti Habib Lutfi, saingannya abot, rugi dong. Sorry ye. Nah, sama halnya dengan Gus Mudhor umpamanya. Kalau pengen mendapatkan makom seperti abahnya Gus Ali berat. Makanya mengambil jalur dakwah melalui menjadi seorang birokrat, menjadi bupati. Nah, beda halnya kemudian yang saya lakukan. Saya ini terlahir dari bapak kiai deso, walaupun mbah saya juga kiai top. Ya, kalau Anda meragukan apa yang saya sampaikan silahkan. Tabayun kepada Habib Lutfi. Saya terlahir dari kiai deso, bapak saya cuma kiai manakib, kiai langgar, kiai musola, sing ngurusi yasinan, yang istilah saya kiai kampung. Tetapi di situ kemudian ada semangat. Yang saya mengatakan apa? Satut fanu mahman kanat kimatuka. Engkau akan dikubur betapa mahalnya dirimu. Semuanya akan dikubur. Betapa mahalnya dirimu. Wasatungsa mahmad balahot makanatuka. Dan orang akan melupakan seberapapun tinggi derajatmu. Dilaleke. Makanya kemudian atas hal itu apa? Lidzalika utruk asaron jamilan. Untuk itu tinggalkanlah bekas yang baik. Wa amalan solihan, dan amal yang soleh. Maka saya sering bilang, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, Bapak Ibu Sidoarjo mati meninggalkan utang. Di situ kemudian yang memicu saya. Ketika tahun 2000 pertama kali saya sowan Habib Lutfi, beliau mengatakan apa? Waktu itu saya ingat betul yang disampaikan oleh Abah Lutfi kepada saya ketika membahas soal nasab. Wasyarul alamina dawul humuli idza fa'akhortahum dzakarul jududa. Le, tak kandani le. Habib Lutfi itu waskito. Sejak saya miskin nggak punya apa-apa, saya sudah dipanggil juragan. Saya datang dari jauh, beliau langsung manggil, juragane teko. Padahal saat itu saya miskin kuadrat. Walaupun mbah saya sebenarnya kaya 7 turunan. Problemnya saya keturunan nomor 9. Kere randuwe apa-apa. Tapi bagi saya mohon maaf, nggak ada masalah. Beliau mengatakan waktu itu, tak kandani, juragan dan tak kandani. Miskin dipanggil juragan, Pak. Ternyata benar itu doa dari beliau untuk saya. Saya itu ingat betul Habib Idin ya waktu itu. Anak saya usia 2 tahun, banter-banterin nyusu. Saya punya uang tuh 50.000. Abah telepon dari Pekalongan. Iso mangan yang Pekalongan. Sendiko dawuh, Pak. Karena saya meyakini at-ta'allam al-ilmu yudroku bita'allum wal barokatu la tudroku illa bil khidmah. Kalau ilmu itu diperoleh dengan belajar, maka barokah itu diperoleh dengan mengabdi. Ilmu dengan ngaji, barokah dengan ngabdi. La tutrogu illa bil khidmah. Mila bocah-bocah hadroe bibidin iki niate khidmah wae le. Ewadene kowe dijatah titik karo Habibe ya ora apa-apa lah khidmah ngono ae. Ya wis rasa mau gremengi ya wis dirasani wae ngene. Ora apa-apa, bocah hadroe insyaallah mulya lah. Lah kowe ngelamar cewek takoni pekerjaanmu apa le? Penerbang. Wah. Pesawat apa? Hadroh Airline. Saya itu maaf Bu ya, saya nggak bisa berdiri karena saya capek. Hari ini saya syuting 5 jam, 5 episode untuk acara Ramadan. Tapi malam hari ini saya bela-belain, badan saya capek tapi hati saya senang. Kenapa? Calonnya menang. Saat itu saya ingat betul Abah, ditelepon sama Pak Lutfi, mangkat di Pekalongan.
Nggih, Mbah Sendiko. Saya punya uang 50.000 coba. Anak saya nangis gak punya susu. Susunya waktu itu Morinaga, Bu. Pilihannya dua. Saya berangkat harus menggunakan uang ini sowan Habib Lutfi, atau saya beli susu untuk anak saya nggak bisa sowan. Saya nggak punya motor. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Beb, izinkan saya pergi ke Pekalongan sowan Abah. Nggih, Bah, soal susu anak, orang mungkin anak mati mergo telat ngombe susu. Sak ngamuk-ngamuknya anak telat ngombe susu, luweh ngamuk yen sing telat bapake. Makanya programnya Pak Prabowo susu gratis itu yang paling seneng bapak-bapak. Akhirnya saya sowan. Memandang wajahnya orang soleh itu kan mohon maaf ya. Nggak perlu kita ngomong apapun, ketemu saja sudah seneng. Kayak gini ibu-ibu lihat Habib Idin itu senengnya raum, apa mana rondo anyaran. Ya Allah. Gitu. Jam 12 malam saya pulang, sampai rumah anak saya nangis. Saya cuma bilang sama Abah doakan anak di rumah mudah-mudahan baik-baik saja. Ya selesai, saya pulang. Mau masuk kamar tuh malu deh, karena nggak kuat beli susu. Jam 12 malam anak saya nangis, karena nggak ada susu. Akhirnya malam itu saya berbagi susu dengan anak saya. Tetapi apa? Ketika kemudian Habib Lutfi mengatakan sama saya waktu itu begini, wasarul alamina dawul khumuli idza faqartahum dzakarul jududal. Katakan Dani, generasi yang paling jelek itu adalah satu generasi ketika ada orang hebat, ketika ada orang ngetop mengatakan, mbahku mbiyen luwih hebat daripada iki. Habib Idin selawatan kaya mbahku mbiyen suarane luwih apik. Tapi di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Ketika mengatakan mbahnya ini lebih baik dibandingkan dia bukan siapa-siapa. Dan ini mohon maaf ya, ini penyakitnya para Gus. Ini penyakitnya para Gus. Bapakku pondoknya gede, kuwi pondoknya bapakmu, Cok. Gitu loh. Gak bahaya tah, gitu loh. Yang kamu banggakan apa? Wong pondoknya mbahmu kok. Bapakku santrine oke, kuwi bapakmu. Maka kemudian dilanjutkan, wa khairul alamina dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Tapi generasi yang paling top itu apa? Satu generasi yang dia terlahir dari generasi yang hebat, tetapi dia mampu berdiri dengan membesarkan dirinya sendiri. Itu baru luar biasa. Sehingga saya dulu Abah, mohon maaf ketika di Lampung, kowe mulya gedheke pondoke keluarga. Saya mengatakan enggak lah. Ora penak. Saya dulu itu mau dipek mantu sama Kiai Top. Miftah, kowe dadi mantuku. Saya waktu itu mau nolak bingung. Saya bilang, ngapunten Kiai, saya istikharah dulu. Padahal nolak halus. Saya cuma bilang makhoba manistakharah walanadima manistasaro. Kowe ya bocah-bocah hadroh ki ya ngono le. Lah ana bocah kowe seneng karo cewek, loro umpamane bingung, kamu istikharah. Tapi saya ingatkan satu hal, sebelum istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem istikharah orang ana sing gelem. Makanya saya bilang, cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Wah. Ala soal ngono kuwi le takon aku aja Habib Idin. Soalnya presiden percodotan ki aku. Kamu harus paham. Cowok sama cewek itu orientasinya beda. Cowok itu semakin kaya dia semakin butuh perempuan. Tapi cewek semakin kaya dia tidak butuh laki-laki. Makanya aja kaget, oke wong lanang merongos tapi bojone ayu. Soalnya apa sing didelok ora merongose tapi duwite. Saiki wong lanang ki ra penting. Mbok-mbok kuwi lho tak kandhani. Bojo isuk tangi turu langsung kon minggat golek duit.
mulih dijalui duit, arepe turu mikir duit, tangi turu ngitung duit, nganti rupane kaya duit. Mila saiki wong lanang kalah penting karo duit. Wong wedok ki ya ngono lah, awakmu golek wong lanang mung pinter golek duit ra kena nggawa duit. Kowe rabiya karo tuyul. Suwe-suwe wong lanang kok sia-sia iki lho. Komunitas pecinta susu tanpa gelas. Bengi dimimiki awan kon nguli. Halah ya Allah. Aku ki lak ngomong bab susu ki madhabe Gus Ali. Apa awakmu ra kelingan syaraté warung laris kuwi kudune pelayane susune iso dicantoli peci. Lho kabeh iki ana sanate kok. Isih kelingan apa mboten? Andane. Nah. Tapi ya ora apa-apa le. Wong lanange kaya soda. Lah ketemu susu pasti gembira. Gus Asmi rong paham, Gus Asmi rong paham. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya beban-beban seperti Gus Muhdor, seperti Habib Iden itu berat, Pak. Berat. Karena membawa nama besar sesepuhnya. Berat. Maka ketika saya diminta untuk memberikan prakata untuk acara manakib mbah saya umpamanya di Tegalsari, yang kemarin Gus Bahak ke sana. Jadi Gus Bahak kemarin datang ke Tegalsari tanya, nasabe Gus Miftah teng Tegalsari niku kados pundi? Disampaikan. Oh, nggih, leres. Saya malu ketika harus berbicara karena dalam acara manakib itu pasti di dalamnya haul itu di dalamnya pasti apa boleh? Wayud karufihi manakibul mutawaffa. Disampaikan manakibnya orang yang dihauli, yang mati. Lah kalau saya menyampaikan bahasa saya stres no. Oh mbahku wong top. Jadilah kaya Habib Iden ini umpamanya jelas sampai Kanjeng Nabi nasabe mesti hafal. Lah problemnya orang Jawa itu kan kadang sampai mbah wis lali, Bang. Okay. Saya alhamdulillah sampai mbah saya nomor 18, saya masih ingat. Yang dari salah satu jalurnya itu nanti ketemu dengan Mamah Salmah, istrinya Habib Lutfi. Maka saya itu kalau dihitung menurut Abah itu adik keponakan Mamah Salmah. Maka seharusnya Beb Idin itu memanggil saya Ami. Aja macam-macam, Beb, macam-macam. Ya lah Beb Idin minimal Mas Yai ganteng, suarane apik lah, minimal lah kentir menang aku. Karena saya punya prinsip kullu syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Karena barang itu kalau sedikit langka, kalau langka pasti antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, tapi sing ngurusi lonte jarang. Sopo Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai larang goblok gitu. Kok malah kiai lonte iki lho ngawur wae. Sik, didik meneh, bare dilanjutke Bib Idin wae. Aku seneng, saya itu udah sama Bib Idin itu udah bertahun-tahun. Tapi saya jarang banget ngaji sepanggung sama beliau. Ya karena rate saya lebih mahal daripada Bib Idin lah kira-kira begitu. Sorry ya, gitu loh. Saya itu kalau dihitung manggung sama Habib Idin, sama membersamai Abah Lutfi, itu jauh lebih banyak membersamai Abah Lutfi. Makanya beliau nggak berani sembrono sama saya gara-gara itulah, gara-gara itu. Mumpungnya kelmik, dilupane ya dientek kayak kanggo Habib ya. Oh, tenan gitu. Anak buah Samsudin gitu. Ya kono dijenguk ning penjara goblok gitu loh. Ya aku lah belajar lah lele, santri-santri juga begitulah. Kalau toh harus viral, mbok viral lah dengan prestasi bukan sensasi.
Gawe konten ora mutu lho, din lho jane. Ngawur. Pak Kapolda telepon saya, Gus izin. Yang bersangkutan kita tangkap. Loh, kenapa izin sama saya? Kan podo guse. Mbahmu ku yo beda kok aku. Kebetulan Pak Kapolda ini sahabat saya lama. Kalau kono ya Gus Dukun, walaupun saya dulu juga pernah dianggap sebagai Gus Telek. Dasar Miftah Gus Telek, ora apa-apa. Telek iki sakti kok. Buktine apa? Ora ana wong ngani ngidak-ngidak telek, ora ana. Sopo sing wani? Bahkan kok ana wong Sidoarjo ngidak telek dingklang, yakin aku. Aduh telek. Tapi ya lucune wong Sidoarjo ngerti telek malah diambu, telek apa ya. Nah, jadi bagaimana kemudian hari ini ketika kita hal seperti ini tantangan besar bagi generasi berikutnya. Ini abot untuk melahirkan orang seperti Abah Ali ini belum tentu 100 tahun ke depan umpamanya muncul umpamanya. Maka kalau saya itu Beb ya, semakin banyak orang viral, bagi saya semakin seneng. Minimal beban dakwah kita itu bisa ya orang viral mergo tukar bojo goblok gitu masuk ya. Kalau banyak orang viral di kalangan anak-anak muda Nahdlatul Ulama, ini bagi saya kabar gembira. Sehingga banyak pilihan gitu loh. Toh falikuli syai'in maziyah. Mbok kayak apapun saya itu disuruh sampai ke makomnya Beb Idin gak mungkin bisa lah. Gak mungkin mampu. Tetapi juga sebaliknya, Beb Idin kan blusukan yang lokalisasi kaya aku, yo gak akan mampu, gitu. Gak akan mampu. Apalagi kalau mau Ramadan begini Beb, saya itu punya, kalau Abah Lutfi itu kan torikonya bangun makam. Kalau saya itu torikonya bagi mukena untuk mbak-mbak purel, nah, untuk mbak-mbak begenggek. Nah, kalau tretes sudah, kemarin saya bagi mukena di tretes 580 mukena. Akhirnya Ramadan mereka taraweh menggunakan mukena dari Gus Miftah. Rambung traweh yo kerja meneh, subhanallah. Tak takoni payuran nduk alhamdulillah bah laris kok bisa nggih berkah Abah ya Allah. Lambene aku. Maka ini tantangan gitu loh, tantangan. Saya pikir idza sadaqal asmu, saya pikir bukan lagi waduha sabil lah, tapi waduha subul. Kalau ada niat, pasti akan ada banyak jalan. Dan yang jelas apa? Harus punya keberanian, berinovasi. Mbok ngene lho cah, santri-santri bumi solawat, ya umpamanya kowe ditakdir karo Gusti Allah orang alim. Jangan kamu kemudian insecure dengan ketidakalimanmu. Kamu bisa jadi ketika di pondok menjadi santri yang paling goblok. Tetapi begitu pulang ke kampungmu menjadi santri yang paling pinter. Soalnya apa? Sak kampungmu ra ono sing mondok kecuali awakmu. Loh, paling pinter. Kalau saya itu enggak insecure, Pak. Maka dulu ketika saya dihujat habis-habisan dalam banyak hal lah. Saya itu kan kadang-kadang heran dengan ahli ibadah itu. Ahli ibadah itu pandai menyebut nama Tuhannya, tapi juga pandai membicarakan aib saudaranya. Banyak ahli ibadah yang tidak bisa menjaga lidah. Dia banyak memuji Tuhannya, tetapi tidak bisa menjaga lisannya. Kalau kayak saya dirasani macam-macam itu, saya bisa tetek. Karena apa? Berlandaskan dua hal. Ada dua yang saya bahas. Kenapa dua? Karena yang menang dua. Oke gas itulah. Yang pertama, yang menjadikan saya kuat, walaupun dulu Habib Idin tahu ya, Habib Lutfi itu orang yang salah satu membela saya pertama kali ketika saya di klub malam dan di lokalisasi. Karena yang memberikan izin ke sana juga beliau. Waktu saya dihujat, dasar Miftah penjual agama di tempat lokalisasi. Waktu itu jawaban Abah tuh begini, Miftah ki bengkel, sing jenenge wong bengkel itu kadang-kadang kotor, ya kadang-kadang mambu oli, kadang-kadang kena gemuk, kadang-kadang kena minyak. Kalau saya mengisyaratkan apa? Mengibaratkan. Ibarat orang sholat di masjid. Kui ono sing ngadan, ono sing pujian,
Pak Tarom ndang mangkat, cangkemku wis meniren. Nah, saiki viral kuwi. Kuwi ana sing ngimami, ana sing selawatan, ana sing tahlilan, ana sing dibaan, ana sing manakipan. Posisi Miftah di mana? Saya bilang, silakan Anda yang adzan, silakan Anda yang ngimami, silakan Anda yang khutbah. Posisi saya sebagai pembersih WC dan toilet. Karena saya meyakini, sak khusuk-khusuke awakmu salat ning masjid, lak WC-ne mambu, kuwi ora bakal khusyuk. Jadi tugasku tak ngepel WC wae, jenengan ngrungokke selawatane Bib Idin itu. Saya mohon maaf, tak ngresiki WC wae. Kenapa kok kemudian saya tahan dikritik itu? Ini untuk adik-adik saya santri loh. Nduk, tak kandhani, jilbab-jilbab ijo kae. Mudah-mudahan besok bojomu kiai. Amin. Gondrong blangkonan. Amin. Enggak lah, saya itu enggak akan menyakiti hati perempuan karena saya tahu filosofinya perempuan. Perempuan itu mampu menyembunyikan rasa cintanya selama 30 tahun. Tetapi perempuan tidak mampu menyembunyikan rasa cemburunya walaupun cuma sesaat. Wah, itu perempuan. Awak mau ngerti sebabnya apa, Li? Karena asal kata perempuan itu sama dengan asal kata cermin. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun, cermin itu bahasa Arabnya mir'atun. Kenapa perempuan itu seperti cermin? Karena kalau hatinya sudah pecah, tidak akan pernah utuh kembali. Nah. Makanya perempuan itu karakternya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Makanya sak kondang-kondangnya Habib Idin ora mungkin wani karo bojone, ora mungkin. Lak ning panggung ning omah ketemu bojone ya iya mama. Kalau saya insya Allah. Sopo sing ngomong podo? Luweh parah. Tambah nemen. Dua hal itu apa? Dua hal itu. Yang pertama, ini masalah orientasi dan mindset. Man wahaba nafsahu lidunya lan tu'tiyahud dunya illa qit'ata ardin yudfanu fiha. Yang kedua apa? Man wahaba nafsahu lillah sayu'tihillahul jannata arduas samawati wal ard. Berarti masalah orientasi. Aku ki kuat karena saya diajarkan sama Habib Lutfi waktu itu wahaba nafsahu lillah, bukan wahaba nafsahu lidunya. Karena kalau wahaba nafsahu lidunya menyerahkan dirinya untuk dunia, lan tu'tiyahud dunya illa qit'ata ardin. Dia tidak akan pernah mendapatkan dunia kecuali hanya secuil saja. Bahkan apa? Secuil tanah itu yudfanu fiha, yang akan menguburkannya. Makanya saat ini nyuwun sewu. Karena orientasinya dunia, ya mohon maaf Le, menghalalkan semua cara. Mau maju, saya siap menang, saya siap kalah. Begitu kalah, ora percaya. Kamu percaya suara saya segitu? Saya kemarin telepon sama Habib Idin, ayo Beb, besok buka puasa bersama. Jam piro Gus? Jam Ganjar plus Anies. Wah. Maksudnya apa? 16 plus 24%. Oh, wis rampung. Kalau yakin kok. Baik-baik saja Indonesia insya Allah. Amin. Oh pendukungnya wis rampung kok, calonnya ngeyel. Kemudian kalau kita mau kuat, jangan wahaba nafsahu lidunya, tapi apa? Wahaba nafsahu lillah. Aku wis pasrah Le. Milo saya bilang, kalau ada orang menjelek-jelekkanmu senyumin saja, berarti kamu baik. Karena kamu baik maka kamu dijelek-jelekkan. Kalau kamu direndahkan, kamu tersenyum. Kenapa? Berarti kamu tinggi. Makanya kok ada orang membaik-baikkan dirinya, pasti dia jelek. Sing ana kuwi le, wong susah ngrasani wong seneng. Ora ana wong seneng ngrasani wong susah. Sing ana kuwi wong gagal ngrasani wong sukses. Ora ana wong sukses ngrasani wong gagal.
Di mana-mana ki yang sombong biasanya yang menang, lagi sing kalah malah kemelinti gitu loh. Yang ada itu yang di bawah ngerasani sing di atas, bukan yang di atas ngerasani yang di bawah. Ono iki awakmu ngerasani Pak Prabowo, orang mungkin Pak Prabowo ngerasani awakmu. Maka kemudian apa? Wahaba nafsahu lillah, bukan lidunya. Mila saya mau dibully kayak apa? Kayak kemarin viral, Gus Miftah bagi-bagi duit. Itu saya bagi duit bersama kancane Beb Idin, Haji Her Meduro. Itu yang dibagi cuma 100 juta. Kemarin di pondok saya, wayangan yang dibagi berapa? 1 jam? 450 juta. Kenapa kita bisa bagi itu? Bukan karena kita banyak duit, saya punya prinsip. Bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu bagi. Kenapa Gus Miftah banyak berbagi? Saya banyak memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu betapa sulitnya orang menderita. Kenapa kemudian terjadi wahaba nafsahu lillah? Bukan lidunya. Kalau lidunya orang terima, kalah ra trimo, menghalalkan semua cara, ditulung malah mentung. Makanya saya punya peribahasa, at-imil kalba salasa ayamin sayat kuru kafi salasi sanawatin, wat imin nas salasa sanawatin sayang sakafi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Diwenehi mangan 3 tahun menungso ki lali 3 dino, asu kayak dipakani 3 dino, kelingan 3 tahun. Maka itulah yang sering saya bilang, kalau di Amerika anjing itu seperti teman, tapi di Indonesia banyak teman seperti pun ngoten mawon Abah. Saya terima kasih diakui sebagai muridnya Abah Ali. Abah Ali ini termasuk orang yang mendoakan istri saya selain Habib Lutfi ketika istri saya divonis kanker. Istri saya divonis mati dalam waktu 2 tahun oleh dokter. Yang saya mintai doa waktu itu yang pertama Habib Lutfi, yang kedua Abah Ali. Dan alhamdulillah hari ini istri saya dinyatakan bersih dari kanker atas doa guru-guru kita seperti ini. Maka kita hanya minta kepada Allah, mudah-mudahan guru-guru kita seperti Habib Lutfi, seperti Abah Ali, seperti Yaidah Ploso, mudah-mudahan dijaga usianya oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam kebaikan dan kemanfaatan. Akhirnya manusia itu seperti buku, ada yang menipu kita dengan sampulnya, tapi juga ada yang mengejutkan kita dengan isinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.